Rumah tangga tengah di ujung tanduk, Nindi Ayunda bangkit dari titik terendah. Lagi, Ibunda Felicia Tisu curahkan isi hati di media sosial. Apakah yang menjadi luapan perasaannya kali ini? Jelang pertemuan ketiga dengan Teddy Pardiana, Rizky Febian tegas tempuh jalur hukum. Karakter Nana dan Cinta menjadi primadona bagi penggemar. Siapakah di antaranya yang menjadi favorit para mama? Harga cabai melonjak tinggi. Seperti apa tanggapan para selebriti? Seperti apa perjuangan karir Antonio Blanco? Polemik gugatan cerai Nindi Ayunda terhadap sang suami Askara Parasadi Harsono masih berlangsung. Usai menjalani sidang lanjutan beberapa hari lalu, kini Nindi lebih fokus untuk meluangkan waktu bersama kedua anaknya, yakni Abi dan Akifa. Terlihat begitu tegar di balik segala problema yang tengah dilaluinya, Nindi akui dirinya sudah melewati masa-masa suram. Sekarang ia berusaha bangkit dan menjauh dari titik terendah dalam hidupnya. Perlahan tapi pasti, Nindi mencoba membiasakan diri lantaran kini ia hidup tanpa kehadiran suami di sisinya. Ya dijalanin aja sih Mbak, karena ya kalau dibilang enjoy, enggak juga gitu loh. Karena kan aku bilang yang seperti waktu itu kan aku tuh sangat nyaman berumah tangga. Punya teman, punya teman-teman pun kan pasti kan tidak satu rumah, tidak satu tinggal tempat bareng gitu loh. Sedangkan kan aku selama ini punya pasangan, kita ngobrol apa segala macam gitu. Jadi sehingga memang masih di-adjust lah dirinya, masih belum terbiasa. Sebenarnya titik terendah itu sudah aku lalui kemarin gitu loh. Karena kan memang masalah ini kan sebenarnya sudah lama gitu loh. Aku merasa maksudnya kayak kecewa apa segala macam gitu tuh udah aku lewatin. Kalau sekarang ini adalah fase di mana aku harus memaksa diri aku untuk memahami kalau apa yang terjadi, menelaah pelan-pelan, bagaimana, terus mengadjust diri, gimana caranya harus ngadapin anak-anak, ya lebih itu sih, lebih kepada itu sih. Kalau untuk aktivitas ya normal-normal aja Mbak Nini, nggak ada mempengaruhi terhadap kayak gimana-gimana ya. Ya istilahnya dia mengikuti alur aja, misalnya dalam proses perceraian ini ya semoga berjalan dengan lancar dan mudah aja. Dan kalau kepikiran pasti ya. Awal mula penangkapan sang suami, Askara Parasadi Harsono, ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya Kamis 7 Januari 2021. Banyak pihak yang serta-merta melemparkan hujatan kepada penyanyi kelahiran 10 Januari 1989 itu. Dinilai seakan tak peduli dengan penangkapan sang suami, warganet tak jarang mencaci Nindi yang kala itu masih mengalami gejolak batin akibat polemik rumah tangga. Di balik semua itu, sejatinya Nindi telah bersikeras ingin menceraikan suaminya sejak 18 Desember 2020 saat sang ibunda menyuruhnya lakukan visum akibat tindak KDRT yang dilakukan Aska. Barulah 12 Januari 2021, gugatan cerai dilayangkan Nindi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tetap tegar menjalani kehidupan sehari-hari, lantas hal apakah yang membuat Nindi begitu kuat? Aska kena masalah itu aku shock, aku nangis, aku juga ibarat kata nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Cuma memang keadaan ini kan memang di luar dugaan, di luar kondisi di luar kendali kita semua kondisi ini gitu loh. Jadi pada saat Aska menghadapi permasalahan itu dan ditambah lagi ada permasalahan rumah tangga, sehingga tuh semuanya berbarengan gitu loh. Dan ke aku pun kalau mau berbaikan, maksudnya kita mau mencoba untuk bisa bicara lagi itu kan juga sulit sekarang karena kondisinya kan dia di dalam. Selama ini kan sebenarnya aku diam, maksudnya disudutkan semua orang, satu Indonesia menghujat gitu loh. Cuma kan intinya semua orang tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Dan yang aku sedihkan adalah pihak dari keluarganya pun juga kita tidak usah mencari siapa yang benar siapa yang salah. Tapi intinya adalah jangan pula seolah-olah kalau dia tidak salah gitu loh, dia tidak melakukan satu kesalahan gitu yang sehingga membuat terjadi seperti ini. Yang aku kuat sampai saat ini, aku punya 2 buntut itu tanggung jawab aku. Yang anak sih,
Dan aku berharap aku bisa menata hati aku kembali. Ini sudah terkuak. Salah satu yang menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga Nindi dan Aska ialah perihal kekerasan dalam rumah tangga. Memang, bagi Nindi, sejak awal ia telah mengetahui bahwa sang suami kerap melakukan kekerasan terhadap dirinya. Bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak masih menyandang status sebagai kekasih. Berlanjut hingga ke ranah rumah tangga, Abi, putra Nindi, ternyata kerap membocorkan hal tersebut kepada ibunda Nindi. Lagi-lagi Nindi menepis hal itu dan berusaha menyembunyikan seakan hubungannya dan suami baik-baik saja. Kendati demikian, lantas hal apakah yang membuat Nindi bertahan dan tetap mengarungi rumah tangga selama 9 tahun? Ya karena cinta, karena berpikiran mungkin masih muda, terus mungkin Aska nanti bisa berubah segala macam. Keluarga aku tahu itu dan akhirnya kita tetap menikah dan memang intensitasnya tidak sesering itu gitu loh. Maksudnya adalah melakukan kekasaran tapi masih light lah. Mungkin aku anggapnya ya sudahlah. Sehingga dari tahun 2018 itu sampai tahun 2020 kita sering bertengkar dan emosionalnya juga naik turun gitu, sehingga aku pun juga lebih sering lah intinya mendapatkan perlakuan tersebut. Nggak tahu. Jadi mama aku itu tidak tahu misalnya kalau kayak ribut-ribut, tapi terkadang anak aku tuh suka kasih tahu yang laki-laki. Puncaknya itu tanggal 18 Desember itu dan ibuku aja suruh berangkat untuk visum. Jadi kasus itu dilaporkan tanggal 19 Desember 2020. Kemudian dari laporan itu kita melakukan penyelidikan. Kemudian kita akan melakukan gelar apakah bisa dinaikkan tersangka atau tidak. Saat ini kita juga mengkonfirmasi kepada visum dari dokter. Namun hasil visum sementaranya memang ada lebam di bawah matanya, bawah mata dan pipi. Jadi yang dilaporkan oleh saudari Nindi itu dilaporkan bahwa ada kekerasan di tangan sebelah kiri dan paha. Jadi sudah beberapa kali, namun rekan-rekan semua kita fokus kepada yang dilaporkan pada saat tanggal 19 Desember. Sejak penangkapan Askara di kediamannya, hubungan Nindi dengan keluarga sang suami pun perlahan meredup. Akui tidak akur, bahkan sempat terlibat drama yang melibatkan asisten rumah tangga Nindi. Akhirnya komunikasi pun terputus. Alhasil, di tengah persidangan yang masih berlanjut, Aska pun tidak tahu menahu perihal yang sejatinya terjadi. Tak heran jika Nindi akhirnya memilih menutup diri lantaran tak ingin keluarganya dan keluarga Aska sampai terlibat seteru. Persidangannya sekarang ini ya masih berproses karena kan memang secara online ya, jadi memang aku juga nggak begitu banyak tahu, cuma intinya adalah masih berjalan aja. Aku tidak berkomunikasi lagi sih, ya sudah tidak berkomunikasi karena kan memang waktu di awal kan aku masih berkomunikasi, cuma memang jadi banyak runcing-runcingnya. Maksudnya kalau memang tidak mau bercerai kan harusnya baik kepada aku gitu loh. Ini enggak mau cerai, tapi mungkin Askanya nggak mau cerai, tapi mungkin pihak keluarganya pengen cerai gitu. Mungkin aja kan seperti itu, karena kan Aska sendiri kan pasti tidak tahu apa yang terjadi terhadap yang dilakukan keluarganya kepada aku, versi yang sebenarnya gitu loh. Pasti kan versi dari pihak keluarganya yang dia sampai ke sana, karena kan komunikasi aku ditutup oleh keluarganya untuk ke Aska, tidak boleh berkomunikasi. Mengaku sempat terlibat perseteruan yang dramatis, keluarga Nindi diakui terganggu oleh pihak keluarga Aska. Bahkan masalah tersebut sempat viral lantaran melibatkan supir pribadinya dan juga asisten rumah tangga. Mulai dari dituduh menyekap, lalu sang asisten rumah tangga kepergok merekam aktivitas Nindi tanpa izin, hingga ART diperintah untuk mengambil beberapa surat oleh keluarga Nindi. Jika memang demikian, benarkah sejak Aska ditangkap, kedua keluarga terlibat cekcok perihal harta gono gini? Suster aku itu
Lia itu yang tadinya membelot, ya intinya adalah nanti kan itu memang kita akan, itu nanti di persidangan lah nanti itu loh bagaimana. Aku juga sebenarnya sekarang ini harta juga nggak dibawa kemana-mana ya, mati juga nggak bawa apa-apa. Cuma kalau aku yang penting adalah untuk anak-anak aku aja gitu loh. Cuma kan yang aku sedihkan adalah bagaimanapun kan itu cucunya, harusnya jangan seperti itu gitu loh. Karena kan aku memang hanya menginginkan perceraian saja sama hak asuh anak yang aku lakukan pada saat waktu itu gitu loh. Tapi aku jalan saja, tapi ternyata dengan diam ternyata mereka melakukan serangan-serangan yang berbeda gitu kan. Akhirnya Allah kasih lihat itu semua, jadinya kan aku tahu bagaimana mereka gitu loh. Ternyata memang tidak seperti yang di pikiran aku. Usai Kaisang Pangarep berikan klarifikasi, tak lama kemudian Ibunda Felicia Tisu, yakni Melia Lau, kembali muncul di media sosial. Melalui akun pribadinya, Jumat 12 Maret lalu, Melia Lau mengunggah sebuah pesan pendek. Betapa mengejutkan, ia memberitahu secara resmi putrinya Felicia Tisu tak lagi menggunakan platform media sosial, alias menghapus akunnya secara permanen. Tak hanya itu, beliau juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan moral. Di balik masalah yang tengah melanda keluarga Felicia, nama Nadia Arifta saat ini kabarnya sedang dekat dengan Kaisang. Hal ini terlihat dari cuitan di akun sosial media milik Kaisang yang menggambarkan kata-kata romantis yang diucapkan khusus kepada kekasih barunya. Selalu ada yang bikin semangat setiap pagi. Kedekatan di antara mereka ternyata sudah terlihat jelas beberapa tahun terakhir, tergambar dari beberapa rekaman peristiwa di mana Nadia selalu hadir menjadi MC di acara-acara Kaisang. Seperti inilah gambaran sosok Nadia yang kini menggantikan posisi Felicia yang kabarnya sebagai kekasih baru Kaisang. Waktu aku sekelas sama dia sih, dia orangnya baik, kayak ya supel gitu, udah gitu pinter di kelas, kayak aktif. Apalagi kan kita tentang waktu itu tuh manajemen krisis ya, lebih kayak ke kasus-kasus, dan dia tuh kayak mahasiswa yang udah paham banget gitu loh case-case di perusahaan kayak gimana. Dia tuh kayak sering ngasih masukan juga ke teman-teman yang presentasi. Pokoknya anaknya pinter sih, aku melihat dia, dan cukup aktif juga gitu di kelas. Lihat kayak PR banget nih orangnya, ditambah lagi public speaking itu bagus gak? Kayak bagus ya, aku akuin. Kalau misalkan primadona sendiri, ini kan dalam arti mungkin kalau dikenal ya, cukup dikenal sih, karena kan satu itu dia pinter banget public speaking. Terus di kelas manajemen event juga setahu aku, walaupun aku nggak sekelas bareng, tapi aku tahu dari teman-teman dia tuh cukup aktif juga, dosen-dosen juga pada kenal, makanya dia dipercaya jadi MC di acara manajemen event itu. Ibunda Felicia, Melia Lau, turut mencurahkan sebagian isi hatinya. Mengunggah beberapa foto bertuliskan istilah ghosting, ia memaparkan kata yang kini sedang viral, baik di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Namun, terlepas dari kisah cinta Felicia dan Kaisang, sejatinya istilah tersebut bukanlah kata baru. Lalu apakah makna sebenarnya dari kata ghosting tersebut? Ghosting adalah istilah awam yang diberikan kepada perilaku menghilang atau menghindar, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan respon atas berbagai upaya untuk membuka komunikasi dan berinteraksi. Ghosting itu adalah ketika kau ajak jalan cewek, kau ajak jalan terus seperti ada pembicaraan tumbuh rasa di antara kalian.
Nah, setelah itu cewek itu cari kalian tapi kalian malah menghilang, ya. Tidak jawab pesannya dia, tidak angkat teleponnya dia, menghilang begitu saja. Itu namanya ghosting. Ghosting atau yang sebelumnya dikenal dengan PHP menunjukkan perilaku menghilang secara tiba-tiba tanpa memberikan kabar atau konfirmasi terlebih dahulu. Entah dalam hal hubungan percintaan, hutang piutang maupun hal lain, pastilah ghosting memiliki dampak tersendiri, terutama bagi korban yang merasa dirinya ditinggalkan. Lalu, dampak apakah yang kerap dirasakan orang secara psikologis? Berikutnya, ghosting juga terjadi pada kasus hubungan, baik hubungan pacaran maupun hubungan perkawinan. Tetapi tentu saja ghosting ini akan memberikan dampak pada yang mengalami atau menerima perilaku ghosting ini. Yang terjadi pada orang yang menerima perlakuan ghosting tentu saja merasa sedih, kecewa, karena seseorang yang diharapkan untuk memberikan jawaban ternyata menghilang. Tingkat emosi yang ditimbulkan tentu akan sangat tergantung beberapa faktor. Bagaimana proses ghosting itu sendiri, bagaimana kualitas hubungan sebelumnya, dan bagaimana kejadian ghostingnya. Ketika suatu peristiwa ghosting itu terjadi, juga melibatkan profil psikologis dari pelaku dan penerima perlakuan ghosting tersebut. Menurut aku sih ya ngeghosting orang gitu ya nggak begitu baik sih. Karena kalau misalnya nggak mau berkomunikasi lagi sama orang itu ya tinggal bilang, daripada ngeghosting kan bikin orang bingung jadi. Ya sama aja kayak orang-orang yang suka PHP judulnya ya kan, pemberi harapan palsu. Jadi deket-deketin perempuan nih, misalnya deketin cewek, ntar cewek itu udah baper, totonya ditinggalin alias digantungin, jadinya ghosting bahasanya kayak gitu. Di tahun ini nampaknya terdapat dua kata yang viral sejak Januari 2021. Beberapa waktu sebelum istilah ghosting viral, kata gelai juga ramai diperbincangkan publik usai kasus dugaan main hati Ayu Sabian dengan Nisa Sabian. Jika ditelaah lebih lanjut, memang gelai merupakan kata baru yang tak pernah ditemui sebelumnya. Benarkah sejatinya kata gelai ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Puasa. Nggak ada. Kalau di KBBI sih jelas nggak ada ya gelai. Tapi saya tadi sempat tanya-tanya juga sama teman-teman yang masih mudaan. Gelai itu apa? Katanya dari geli. Tanggapan aku sih sebenarnya biasa aja. Itu bahasa-bahasa ya yang dipleset-plesetkan kan. Itu kan maksudnya kan geli, tapi dibikin gelai. Terus kayak misalkan oke jadi woks kayak gitu-gitu kan. Terus kayak sekarang kan ada bor lah apa segala macem. Sebenarnya sih biasa-biasa aja, cuman mungkin bahasa ini muncul, kata ini muncul dari seseorang yang kasusnya lagi viral gitu. Sekarang yang kasusnya lagi viral, yang kasusnya itu menyita perhatian publik. Jadi ya kata-katanya pun jadi viral. Sabar ya Felicia, di ghosting memang tidak enak, tapi lebih tidak enak lagi ketika terlibat seteru panjang, seperti yang dialami oleh penyanyi Rizky Febian yang hingga kini masih belum mendapatkan kepastian atas janji Teddy Pardiana untuk mengembalikan aset dan sertifikat berharga miliknya serta milik sang almarhumah ibunda Rizky, Lina Jubaidah. Benarkah karena itu kini Rizky Febian berubah sikap melaporkan Teddy ke jalur hukum? Dan benarkah Okan Cornelius akan lapor balik mantan istrinya? Setelah pariwara yang berikut ini. Tidak untuk kemungkinan kita ini besok atau lusa melakukan langkah hukum.
Sekarang sudah ranah polisi, ya kita terusin dengan ranah polisi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.